Rian dari channel Cici Happy. Oke, kali ini saya akan melaksanakan bincang-bincang santai bersama dua sahabat saya yang kece. Kopinya udah ada, tinggal panggil. Jadi kalem Halo guys, saya di mana? Di sini aja kan. Loh, kopinya tuker. Nah, masih tuh. Nah, ini nih. Kontennya itu tentang pesantren dan juga masukan santri. Masa depan santri. Jadi ini kontennya masa depan santri guys. Iya guys. Oke. Nah, sebelumnya kan tak kenal maka tak ya. Tahu. Tak kenalan lah. Oh. Kenalan lah. Ini siapa? Nama aku Ferry ya. Halo dari Santri. Aku umur 22 tahun. Aku asli dari Bandung. IG aku ini sini nih. Ya nanti dieditin sama kalian. Ya. Oke, aku nama Muhammad Rifan, panggil aja Rifan. Asli dari tadi sih. Asli daerahnya Jepara. Memang kurang di-trik. Asli daerahnya Jepara. Cucunya Kak Kartini. Oh, Iya gitu. Ya nenek saya namanya Kartini, kebetulan sama. Siap. IG-nya juga ada di bawah sini. nanti dieditin. Ya. Iya. Follow nanti pasti di follow. Amin. Kalau nggak lupa. Iya. Oke, gini nih teman-teman. Kan kenal nih kan aku tuh channel aku ini kan berfokus di pesantren ya. Ingin pertama itu kan ingin mengenalkan indahnya dunia pesantren gitu kan dan keberagaman umat kita. Nah kali ini saya tertarik untuk mengangkat mengenai apakah santri itu perlu buat kuliah? Nah gitu. Nah. Perlu. Oke, silakan. Langsung. Langsung ya. Jadi untuk kuliah mah ya, jangankan santri siapapun aja bisa untuk kuliah. Ya tidak mengenal santri ataupun siapa. Nggak terkecuali ya. Iya nggak terkecuali. Pokoknya siapapun bisa kuliah. Apalagi santri, karena santri punya kelebihan. Mantap. Bukan hanya dari sisi keagamaan aja, ya agama kan udah jelas ya namanya juga santri, tapi dari sisi sosialnya makanya apalagi santri malah nggak terkenal dengan kebersamaannya Gitu bisa. jadi cocok pisan lah kalau di kampus apalagi kan ikut organisasi dan lain sebagainya. Oke. Cocok lah pokoknya. Mantap. Gimana tambahannya? Sama Sama apa? gitu ya. Teman-teman santri itu kalau misalkan nggak kuliah itu sayang aja gitu. Oke. Ilmu santri di pondok pesantren itu ibaratnya ya di kuliahan itu justru malah kita yang kuliah itu belajarnya seharusnya sih nilai-nilai pesantren yang kita pelajari. Oke. Dan saya rasa kayak di pesantren udah pernah kayak gini, di kuliahan apa kegiatannya contohnya KKN dan sebagainya tuh Iya. sama Betul. Oke. Nah sebelumnya Mang Fer, Ya. dulu pernah mondok Aku pernah mondok dulu. di mana? Aku mondok waktu SMA sih ya di pondok pesantren Al-Ittihad Cianjur. Wih mantap. Iya gitu. Nah ini berkelas ini, pesantrennya berkelas ini. Wih, juga sih ya. Ya sebenarnya namanya pesantren ya sama aja lah mungkin ya. Pesantren begitu. Aku di sana 3 tahun SMA doang. Habis dari Al-Ittihad, aku kuliahnya di Universitas Pendidikan Indonesia. Kalau Mas ini Sama kuliahnya di Universitas Pendidikan Indonesia. Kalau dulu pesantren, dulu nggak pesantren tapi sekolahnya di Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah namanya Matoribul Huda di Jepara. Nah itu ada sih pondok ada pesantrennya. Nah tapi waktu itu belum nggak ikut nyantri, tapi kalau ada ngaji ikutan aja gitu. masih belum dapat hidayah. Masih belum dapat hidayah. Iya. Nah, Mang Fer, Ya, kan berarti kan utamanya Mang Fer kan udah dulu pernah mondok kan gitu kan. Iya. Nah pas ke kuliah kita rasanya gimana sih, ada perbedaan nggak ya? Kalau- Mondok dan dunia kalau segi kultur mah ya jelas berbeda ya. Kita namanya di pondok kan segala apa namanya kita apa bersama-sama bareng-bareng. Di kuliah juga sebenarnya sama, cuman beda kultur aja lah. Gitu. Kalau di kuliah mah lebih apa ya, bisa dibilang
lebih terbuka, lebih bebas mungkin ya. Oke. Itu sih intinya mah, beda suasana aja lah. Itu padahal kalau kita melihat mah nilai-nilai yang ada di pesantren tentang kebersamaan juga ada juga sebenarnya di kampus, cuman hanya beda suasana aja. Ya. Dan lebih kayak di kampus tuh kalau di bedanya sama pesantren, kalau di pesantren kan cuma satu kayak pikiran tuh, oh ngaji, kalau nggak gitu ngapain. Kalau di kampus tuh kayak satu kelas itu isinya berbagai macam pemikiran aja. Ya bisa dibilang kayak gitulah. Ya. Terus mungkin kalau di kampus pemikiran kita bisa lebih terbuka juga. Kalau di pesantren mungkin ya kita fokusnya ya tadi ngaji gitu kan. Mungkin kita pikirannya itu aja, bisa ngaji gitu kan ya, bisa apa gitu. Kalau di kuliah selain kita bisa mendapatkan ilmu, kita juga harus berpikir bagaimana ilmu ini akan bermanfaat gitu ya. Nah itu sih. Ngeri. Aku ya, Kalau aku jarang-jarang loh ngomong kayak gini. Hanya di Cici happy aja aku ngomong kayak gini. Hidup Cici happy ya. Hidup. Terus kayak saya bilang tadi tuh benar banget, maksudnya kalau di pesantren cuma maksudnya kita fokusnya ngaji doang, ngaji terus kegiatan sosial di pesantren. Nah kalau di kampus tuh kayak gimana cara menyampaikan apa yang kita pelajari, ya nggak sih? ya. Jadi kayak kita fokusnya nggak cuma ngaji, tapi gimana cara menyampaikan apa yang kita kaji itu. Oke, nah bentar, penasaran nih. Nah, di mana tuh kan ngaji ya. Nah kalau di kuliah enggak atau gimana? Utamanya di UPI ini nih, notabene kan bukan kampus Islam kan gitu kan? Nah itu gimana? Ya kalau saya ya di UPI ya, khususnya di UPI lah. Ya. Alhamdulillah walaupun udah nggak kayak tinggi dulu di pesantren, tapi alhamdulillah kalau ngaji masih pertama di UPI lah kita ya, khususnya di UPI nih ya, di Universitas Pendidikan Indonesia, di dekat UPI itu terdapat pesantren mahasiswa. Ada. Terus kita juga bisa ikut organisasi mahasiswa keislaman lah. Contohnya KMNU UPI. Mantap. KMNU. Makanya kalian ya para santri kalau mau kuliah, khususnya kuliah di UPI, ikut aja KMNU UPI. Bentar. Jangan lupa promosi. Oh jangan lupa. KMNU itu apa ini? KMNU UPI itu adalah keluarga mahasiswa Nahdlatul Ulama. Mantap. Jadi kalau misal teman-teman santri, adik-adik santri ya, nanti kalau misalkan pengen kuliah, cari aja nama KMNU. Kalau kuliahnya di UPI, cari KMNU pasti ada. Di yang lain juga ada banyak. Pasti di pesantren kan ada malam Senin biasanya dibahas, atau malam Jumat apa Yasinan. Yasinan pagi-pagi apa Jumat pagi baca waqiah dan sebagainya. Nah, kalau di kampus kan jalan, apalagi waktu pertama aku datang ke Bandung kan kayak mana ini dibahannya di kampus gak ada. Nah itu nemunya itu waktu itu di KMNU. Jadi seolah-olah kalau kita ikut KMNU lah, jadi kita apa namanya kultur santri itu dulu di pesantren jadi ada lah, masih ada gitu. Walaupun di kampus tuh temennya warna-warni ya. Bentar. Di KMNU ini sendiri apa sih kegiatannya? Banyak ya. Di KMNU itu intinya mah kalau kalian nyari maulidan ada tuh. Kalau kalian pengen ngaji kitab kuning ada. Wah. Terus kalau kalian pengen ziarah Wali Songo ada. Mantap. Berarti ibaratnya yang dulu pernah dilaksanakan pas waktu pesantren itu bisa ada juga ya? Ada. Pakai sangkar. Oke. Nah, itu kegiatan kuliah sama ikut KMNU enggak repot itu? Ya enggak lah. Sebenarnya mah yang membuat repot itu gimana kitanya sih. Asalkan kita bisa membagi waktu gitu ya. Manage waktu gitu ya. Manage waktu ya enggak akan repot lah gitu. Ya, benar. Soal kegiatan kan
kuliah tuh nggak sehari full kan, jadi kayak sore pasti udah selesai. Nah sorenya tuh bisa dipakai kegiatan gitu. Kalau di pesantren kan pasti justru di pesantren ngajinya tiap hari full, sekolah masih sempet. Iya. Oke. Pengen tanya nih, apa sih momen-momen yang bikin kalian tuh wah ingat gitu kan pas zaman kuliah itu apa sih? Utamanya tentang berkaitan tentang pas zaman kuliah, tentang pas ke KM luar, terus umum gitu kan. Momen-momen Kalau yang pas. kalau kuliah mah ya kangennya mah kerjain tugas. Menjadi tugas. Enggak, ya pokoknya mah ikut kegiatan di kampus lah. Hmm. Yang paling dikangenin ya kumpul-kumpul sama teman-teman, ikut organisasi gitu lah. Iya. Dan lain sebagainya. Belajar. Nilai apa? Nilai A. Gitu. Coba sendiri kan gimana? Zaman kuliah kangennya tuh kayak semester 2 dulu itu udah keliling kampus itu sampai jam 11 sampai jam 12. Jadi kalau santai dulu sampai jam 12 itu ngaji. Nah kalau di kampus sampai jam 12 itu kayak Masih keluyuran. masih keluyuran waktu angkatan saya. Tapi setelah itu kan udah dilarang jam kampus jam berapa. Jadi yang dikangenin tuh sampai jam 11 sampai jam 12 itu masih di lingkungan kampus buat nyari ya pokoknya ada pengalaman apa. Oke. Enggak jadi hantu kan? Enggak. Kalian gimana dulu pesantren? Kalau saya memang dulu enggak nyantri gitu ya karena memang mungkin belum berlatih ya. Iya. Nah, saya sendiri dulu paling misalkan kilat gitu kan. Pesantren kilat? Iya, tiap Ramadan gitu. Nah, jadi paling gitu kan dulu suka ngaji di pesantren kilat kan ngaji kita gitu kan. Ngaji kita kuning kayak Fathul Qori dan sebagainya gitu. Cuma mungkin ya bedanya sama kampus mereka kan agak sering tidur gitu kan, izin tidurnya. Iya sih, kalau ngomongin masalah santri mah ya kalau mau santri ngaji mah di mana juga bisa. Iya. Yang penting ada gurunya juga, gitu kan. Juga ada gurunya. Apalagi Jadi, sekarang. iya kan apa namanya santri itu kan yang apa? Tolong ilmi, yang mencari ilmu. Iya. Berarti setiap yang mencari ilmu itu santri. Ya baik itu ilmu agama ataupun ilmu umum. Mungkin kalau di Indonesia mah secara bahasa Indonesia gitu ya santri itu siswa kan. Iya. Kalau santri biasanya mah dipakai di pesantren. Padahal mah santri itu siswa-siswa juga sebenarnya. Oke. Terus ini lupa nih, kan Apa? tadi saya udah ngejelasin loh, saya tuh lagi di Iya. pondok pesantren Al-Rahmaniyah. Iya. Nah, ini tuh apa? Al-Rahmaniyah? Pesantren Al-Rahmaniyah itu apa gitu kan? Jadi Al-Rahmaniyah. Al-Rahmaniyah itu bisa dibilang pondok pesantren khusus mahasiswa. Proses Sebenarnya emang nggak khusus juga sih, siapa juga boleh nyantri. Cuman rata-rata gitu ya yang nyantri di sini itu mahasiswa. Pondok pesantren mahasiswa Ar-Rahmaniyah ini ada di sekitaran kampus UPI Universitas Pendidikan Indonesia. Naik dikit ya. Ya, di daerah Setiabudi dekat Polsek Cidadap, Kecamatan Cidadap, Kelurahan Rendang. Nah, dulu Ar-Rahmaniyah itu dulu mah namanya Darul Walad. Oke. Oh, jadi ada perubahan nama gitu ya? Ada perubahan nama karena mungkin kalau dari segi nama Darul Walad, Darul teh rumah, Walad teh anak kan. Kalau Walad mah itu mufrad. Iya. Mufrad kalau misalkan Emo santai ya gitu kan? kalau dijamakkan aulad harusnya mah jamak taksir. Jadi Darul Aulad. Harusnya Darul Aulad. Nah, Terus diganti juga Ar-Rahmaniyah karena lebih cocok lah. iya. Nah, berarti di sini tuh berarti ngaji apa aja berarti kan? Kalau ngaji itu nahwu ada, Iya. nahwu sorof lah. Terus fikih, Iya. tauhid. Ngaji kitab itu nggak biasa lah zaman Kemarin juga kita ngaji pasalnya itu taklimnya. taklim. Mantap. Alhamdulillah. Dan tambah di. Alhamdulillah. Gitu. Oke. Nah, jadi memang secara sederhananya bagi teman-teman yang mau kuliah itu sebenarnya asal ada kemauan pasti bisa gitu ya. Iya. Dan utamanya Intinya mah kalau ya ini santri ya kan ini berhubung merencanakan santri yang ingin kuliah. Iya. Ya pokoknya pada kaum santri yang mau kuliah asal ada kemauan di diri kalian, insya Allah pasti bisa. Kalau dulu Ferry bisa masuk ke UPI gimana? Dulu ya dulu waktu apa namanya
kelas 3 SMA berarti ya. Ya biasa jalur masuk ke UPI kan ada apa namanya SNMPTN ikutan, cuman belum nggak dapat dapatnya itu di SBM. Seleksi apa tes bersama ya biasa weh itu daftar dulu di apa di komputer daftar langsung tes lulus kuliah apa di Alti kan atau Alti lah singkatannya Alti langsung tes dulu teh di SMP 44 kalau salah teh iya 44 di apa deket belakang gedung sate itu ya. Oh ya. Jalan Riau gitu ya atau jalan apa gitu Ya daerah sih. Ya silakan. Sana tes ternyata dapat di UPI jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Jadi Allah kayak atas pendidikan bahasa dan sastra. Tapi kalau kuliahnya jurusan pendidikan teknologi agroindustri. Susah ini ya teman-teman, kalau teman-teman nyari jurusan ini cuma ada 2 di Indonesia. Mantap langka nih. Cuma ada 2 di UPI sama satunya lagi di Unhas, Universitas Hasanuddin Makassar. Cuma ada di Bandung sama di Makassar, se-Indonesia. Waduh. Pantas ini mukanya udah kayak yoga. Ini apa wajah-wajah langka gitu kan kayak posisi ini yang udah saya alhamdulillah dan lulus di perpustakaan dan informasi anak fakultas ilmu pendidikan. Pantas ini kayak terus banget. Ini kayak ensiklopedia. Ensiklopedia. Nah, nah, jadi gini teman-teman, jadi buat teman-teman santri yang mau kuliah pasti bisa gitu karena selalu ada jalan gitu kan. Dan kalau yang baik kuliah di UPI jangan cemas. Ada KM UPI, terus ada Pondok Pesantren Al-Munia yang siap jadi ada bagi teman-teman untuk belajar gitu kan buat selain pintar ilmu keduniaannya, kampus umumnya juga pintar ilmu agamanya. Iya, itu guys. Closing statementnya? Langsung udahan ini deh. Langsung boleh. Jadi kalau dari saya mah ya dari lubuk hati yang paling dalam buat kalian semua yang nonton channelnya Cici Happy, intinya mah semangat, udah gitu aja. Ya ini bakal panjang. Udah siap dalam bikin kopi. Dari ini minum dulu Oke, kalau apa closing statement ya? Closing statement kalau santuy-santuy yang nanti mau kuliah, kalau harapannya sih dari saya mau lah ya, karena udah banyak contohnya nih kemarin juga kita kuliah dan nggak cuma ilmu akhirat, ilmu setelah meninggal, tapi pas waktu hidup juga ada gitu. Biar nanti santri sama santuy itu yang membawa Islam, ibaratnya biar tahu, yang mengenalkan itu santri-santrinya. Soalnya sekarang tuh banyak yang baru belajar dari YouTube, terus langsung semangat banget menyebarkan. Padahal kan belum kalau santri kan biasanya apa sih tadi, ilmu yang amalia dan amal yang ilmiah. Itu sih. Oke, mantap teman-teman. Mama makasih banget gitu kan. Ya, sama-sama. Tapi sebelum kita tutup lupa nih. Apa? Jangan lupa apa coba? Jangan lupa subscribe lah, komen, like, dan tekan tombol lonceng. Mantap. Dan jangan lupa tunggu video selanjutnya. Ya. Oke. Kita support dulu kopinya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.